Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Miss Tias dalam video review materi PAS tahun pelajaran 2020-2021, yaitu di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada sesi video kali ini, kita akan mereview tentang kaidah pencacahan. Ada 5 materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah kaidah penggandaan, yang kedua faktorial, yang ketiga permutasi, yang keempat permutasi dengan unsur sama, dan permutasi siklis. Kemudian yang kelima adalah kombinasi. Baik, langsung saja kita membahas tentang materi 1, yaitu kaidah penggandaan. Contoh soalnya adalah tentukan banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda dan lebih dari 300 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah dengan menggunakan kaidah penggandaan atau yang sering dikenal dengan istilah aturan perkalian. Atau intinya dibuat kotak-kotak gitu kan ya. Nah, karena di sini bilangannya itu terdiri dari 3 angka, maka kita buat 3 kotak. Nah, lanjut ke syarat yang berikutnya. Bilangan itu lebih dari 300. Ketika suatu bilangan itu lebih dari 300, maka syaratnya itu terletak pada kotak paling depan, yaitu kotak ratusan, ya kan? Lebih dari 300 kan berarti yang dilihat angka yang paling depan kan? Ratusannya kan? Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa mengisi di kotak ratusan agar bilangan itu menjadi bilangan yang lebih dari 300, maka bisa diisi dengan angka 3, 4, atau 5, ya. Salah satu saja yang ngisi gitu. Tapi pilihannya ada 3. Ada angka 3, 4, dan 5. Karena ada 3 pilihan, maka kita tulis di dalam kotak itu 3. Artinya ada 3 pilihan. Nah, kemudian setelah satu angka digunakan untuk mengisi kotak yang pertama, dan tidak boleh ada angka yang sama atau semua angkanya harus berbeda, maka di kotak yang kedua, pilihan angkanya menjadi 5 dikurangi 1, ya kan? Karena sudah terpakai 1. 5 dikurangi 1 itu 4. Kemudian di kotak yang ketiga, kotak satuan, karena pilihan angka tadi ada 5, sudah terpakai 2, berarti tinggal 3. Nah, kita isikan di sini. Jadi, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dan lebih dari 300, tinggal kita kalikan saja nih. 3 kali 4 kali 3, yaitu 36. Ya, jawabannya ada 36 bilangan gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih tentang kaidah penggandaan, hanya saja di sini beda soal ya. Kalau tadi itu tentang bilangan, maka ini adalah penyusunan dari beberapa buku gitu. Nah, Khadijah mempunyai 3 buku MIPA, 2 buku IPS, 3 buku bahasa, dan 2 buku SBMPTN. Buku-buku itu akan ditata berjajar dalam rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, tentukan banyak cara menata buku. Nah, ini juga menggunakan kaidah penggandaan, yaitu kita pakai kotak-kotak tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada 4 jenis ya, ada 4 jenis buku, yaitu ada MIPA, IPS, Bahasa, dan SBMPTN. Karena terdapat 4 jenis buku dan buku ini harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya, maka kita tulisnya begini. Ada 4 jenis buku, maka 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kan sama dengan 24.
Jadi ini baru menyusun, jenis bukunya. Karena kan bisa contoh ya, bisa MIPA, IPS, Bahasa, SBMPTN, bisa IPS yang duluan disusun. Jadi bisa IPS, MIPA, Bahasa, SBMPTN, bisa juga IPS, MIPA, SBMPTN, baru Bahasa. Nah, kemungkinannya kan ada banyak banget nih. Agar lebih efektif, lebih cepat ngitung, maka kita langsung aja. Karena ada 4 jenis buku, maka 4 faktorial. Kalau ada 5 jenis buku gimana Miss Tias? Ya 5 faktorial. Kalau ada 7 jenis buku, ya 7 faktorial gitu. Ya. Kemudian dalam setiap jenis ini kan ada beberapa buku. Beberapa buku itu kan juga bisa disusun ya bentuknya, berjejer gitu. Nah, karena buku MIPA itu ada 3, oleh karena itu banyaknya susunan adalah 3 faktorial. 2 buku IPS berarti 2 faktorial. 3 buku bahasa berarti 3 faktorial. 2 buku SBMPTN berarti 2 faktorial. Nah, tinggal dikali aja nih. 3 faktorial itu 6, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 2 faktorial 2. Jadi 6 dikali 2, dikali 6 dikali 2. Sama dengan 144. Nah, kemudian bagaimana cara menggabung antara penyusunan berdasarkan jenis tadi dan isinya dari masing-masing jenis? Caranya adalah 144 dikali 24 gitu. Jadi dikalikan antara jenis dan juga tadi ya tiap-tiap jenis. Jadi 144 dikali 24. Hasilnya adalah 3.456 cara. Banyak banget ya kalau kita mendaftar anggota bisa nggak selesai-selesai nih sampai PAS-nya waktunya PAS habis gitu kan. Nah, jadi ini ada cara mudah untuk mengerjakan dengan menggunakan konsep kaidah penggandaan. Nah, ini adalah bentuk ketiga dari kaidah penggandaan, yaitu tentang jalur ya. Biasanya jalur bis atau mungkin jalan gitu kan. Karena kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari pun, ketika kita ingin menuju suatu kota, tidak hanya ada satu jalan gitu kan, ada banyak jalan gitu. Sama dengan halnya ingin menggapai surga, banyak jalan menuju surga. Nah, sama kayak gini nih. Di soal ini coba kita baca bersama. Diketahui ada 5 jalur bis dari kota A ke kota B dan 4 jalur bis dari kota B ke kota C. Seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Kemudian kembali lagi ke kota A juga melalui kota B. Nah, saat kembali dari kota C ke kota A, ia tidak mau menggunakan bis yang sama gitu. Artinya jalurnya tuh pengennya beda gitu. Namanya jalan-jalan gitu kan ya. Nah, tentukan banyak cara perjalanan orang tersebut. Nah, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Ini adalah rutenya ya. Jadi dari kota A ke B, ke C, ke B lagi, terus terakhir di A. Nah, karena A ke B tadi ada 5, B ke C itu ada 4, kemudian C balik lagi ke B, dia nggak mau lewat jalur yang sama. Otomatis kan 4, yang tadi jalurnya ada 4 kan, 4 dikurangi 1, karena nggak mau jalur yang sama, berarti tinggal 3 pilihannya gitu ya. Kemudian dari B ke A, tadi ada 5 jalur, udah kepake 1 saat berangkat. Nah, maka 5 dikurangi 1, tinggal 4, kayak gini. Jadi, cara menghitungnya tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 4. Jawabannya adalah 240. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang faktorial. Soalnya, diketahui n faktorial per n-4 faktorial sama dengan 24. Berapakah nilai n?
Nah, kita ingat konsep faktorial ya. N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dan seterusnya. Sampai, sampai yang kita perlukan gitu. Nah, karena di soal ini, yang bawah atau yang penyebutnya itu N-4 faktorial, maka N faktorial yang atas di bagian pembilang kita jabarkan sampai ketemu penyebutnya, gitu. Nah, ditulisnya begini ya. Tuh. Jadi N faktorial dijabarkan N dikali N-1 kali N-2 kali N-3 sampai N-4 faktorial. Di sini Miss Tias kasih warna merah karena mereka akan dicoret gitu. Karena dicoret, maka yang tersisa itu kan tinggal N dikali N-1 kali N-2 kali N-3 sama dengan 24. Nah, kita logika aja nih. Bilangan berapa saja sih yang selisihnya cuma 1 gitu kan, ada 4 bilangan yang selisihnya cuma 1, kalau dikalikan itu menjadi 24. Nah, maka kita peroleh 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya. Nah, berarti N-nya itu yang paling besar gitu, N-nya tuh yang paling depan, maka N sama dengan 4. Gitu ya, jadi untuk soal ini kita bermain logika saja gitu. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang permutasi. Soalnya adalah tentukan nilai N agar NP2 sama dengan 72. Ingat, untuk konsep permutasi, NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana N itu lebih besar dari R, ya, jangan terbalik. Jadi yang N-nya itu lebih besar gitu. Nah, biasanya nanti ada soal tentang permutasi itu berbentuk soal cerita. Kalau soal cerita berarti nanti konsepnya adalah memperhatikan urutan atau pangkat atau jabatan gitu. Nah, kita selesaikan dulu ya yang hanya menggunakan rumus. Oke, kita tulis di sini NP2 sama dengan 72. Kan? Kemudian kita jabarkan berdasarkan rumus di atas, berarti kan N faktorial per N-2 faktorial sama dengan 72. Nah, kayak gini. Kemudian seperti materi yang 2 tadi, materi faktorial ya, jadi kita jabarkan pembilangnya atau yang atas itu dijabarkan sampai ketemu si penyebut gitu. Jadi N faktorialnya dijabarin. N dikali N-1 dikali N-2 faktorial gitu. Nah, ditutup dengan faktorial ya. Faktorial itu tanda pentungnya itu loh, faktorial. Kita bacanya bukan tanda pentung ya atau tanda seru bukan, tapi bacanya faktorial. Nah, kita jabarkan seperti ini. Jadi kan bisa kita sederhanakan tuh, kita coret-coret ya yang N-2 faktorialnya. Jadi yang tersisa tinggal N dikali N-1 sama dengan 72. Nah, N dikali N-1 itu artinya adalah 2 bilangan yang selisihnya cuma 1, kemudian kalau dikali itu menghasilkan 72. Yuk, coba tebak bilangan berapa itu? Oke, benar ya. Bilangannya atau nilai N itu adalah 9. Kenapa? Karena 9 dikali 8 itu sama dengan 72. Baik, kita lanjut ke soal tentang permutasi, tapi di sini berbentuk soal cerita gitu ya. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 7 calon yang memenuhi kriteria. Tentukan banyak susunan kepengurusan yang mungkin. Nah, di sini diperhatikan jabatannya gitu kan, ada jabatan ketua, bendahara, dan sekretaris. Ini pasti menggunakan permutasi karena urutannya tuh penting gitu. Kalau jadi ketua
namanya tugas ketua dengan bendahara kan jelas beda. Bendahara dengan sekretaris juga beda. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Semua punya, tugas, masing-masing yang berbeda-beda. Makanya jabatan atau urutannya atau pangkatnya itu diperhatikan. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti ini adalah soal tentang permutasi. Maka kita gunakan rumus permutasi, ya kan? Karena ada 3 jabatan atau 3 orang yang akan dipilih dari 7 calon gitu kan, berarti diambil 3 dari 7. Ditulisnya itu yang gede dulu, jadi 7P3, kayak gini. 7P3 itu sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. Nah, berarti 7 faktorial per 4 faktorial kan? Makanya 7 faktorial yang atas tuh dijabarkan sampai ketemu penyebut. Penyebutnya 4 faktorial, jadi dijabarkan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Coret sama yang bawah, berarti yang tersisa tinggal 7 kali 6 kali 5. Nah, cara mengalikannya paling gampang 6 dikali 5 dulu tuh. 6 dikali 5 itu 30, 30 kali 7 itu 210, gitu ya. Maaf ini bukan N ya, ini bukan N tapi adalah, permutasinya ya. Oke, ini salah ketik, jadi harusnya, 7P3 itu sama dengan 210 ya, bukan N-nya, bukan N-nya. Baik, sekarang kita memasuki materi yang keempat. Contoh soalnya yaitu tentukan banyak kata yang bisa disusun dari kata JUJURMU gitu kan, jujurmu. Nah, ini, kumpulan huruf ini kan bisa disusun tuh, ya kan? Bisa disusun, bisa menjadi misalkan nih, mujurju gitu, atau mungkin, apa ya, rumujuj, nah misal kayak gitu, atau yang lainnya. Nah kan banyak sekali tuh, susunan yang bisa dibentuk gitu kan dari, kumpulan huruf ini, dari huruf JUJURMU. Nah kalau kita list, kita buat daftarnya gitu kan, banyak banget. Nah oleh karena itu kita akan, mempelajari cara yang mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya. Caranya yaitu dengan menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, gitu. NPKLM sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. KL dan M adalah banyaknya unsur yang sama. Maksudnya bagaimana, Miss Tias? Nah, gini, N itu adalah, banyaknya huruf, ya. JUJURMU. Nah, ada 7 huruf. Jadi N itu sama dengan 7. Nah, sekarang adakah huruf yang sama? Ya, ada huruf J, sama ya. J itu ada 2. Kemudian U ada 3, ya kan? Ada lagi? Ya, nggak ada ya. Jadi dituliskannya seperti ini. P, langsung aja ya, P sama dengan N faktorial, tadi ada 7 huruf, berarti 7 faktorial per, tadi J kan ada 2, U-nya ada 3, jadi per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kemudian cara menghitungnya 7 faktorial nih dijabarkan sampai ketemu si penyebut gitu kan tadi. Yang atas dijabarkan sampai ketemu si penyebut. Nah, ini kan penyebutnya ada 2 nih. Ya, agar kita lebih cepat ngitungnya, berarti kan kita jabarkan sampai ketemu penyebut yang paling besar gitu kan. 2 faktorial dan 3 faktorial itu lebih besar yang 3 faktorial. Jadi, 7 faktorial itu dijabarkan sampai ketemu 3 faktorial. Nah, bentuknya begini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, terus penyebut yang kecil tadi kita hitung aja. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 itu 2. Nah, 3 faktorial bisa dicoret sama 3 faktorial. Kemudian 2 dicoret sama siapa dong?
Nah, 2 ini bisa dicoret dengan 4 atau mungkin dengan 6. Agar kita lebih cepat ngitung, maka harusnya 2 itu dicoret sama angka yang paling besar, yang bisa dibagi 2 gitu kan. Berarti dicoretnya sama si 6. Nah, berarti kan tinggal dicoret sama 6 kan jadi 3 tuh. 7 kali 3, 21 kan. 5 kali 4, 20. Jadi hasilnya adalah 420. Sekali lagi ini bukan N ya. Ini salah ini, harusnya bukan N ya. Langsung P ya. P sama dengan 420. Oke, maaf ya, Miss salah ketik nih. Selanjutnya, kita akan membahas jenis permutasi lainnya. Di contoh soal ini coba diperhatikan, harus jeli ya, harus cermat gitu memperhatikan soalnya. Dalam sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anaknya akan makan bersama, duduk mengelilingi meja bundar. Bukan duduk di meja ya, tapi duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini kata kuncinya bundar gitu. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, gitu kan. Maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah berapa gitu. Nah, ini termasuk jenis permutasi siklis. Kenapa permutasi? Ya karena urutan duduknya tuh diperhatikan gitu. Kenapa siklis? Ya karena dia duduknya mengelilingi meja bundar, artinya membentuk siklus lingkaran melingkar bundar gitu. Nah, makanya ini termasuk jenis permutasi siklis. Nah, cara menghitung permutasi siklis simpel aja teman-teman. Jadi, P sama dengan N-1 faktorial, gitu kan. N itu adalah banyaknya orang yang duduk mengelilingi atau membentuk lingkaran tadi. Nah, kalau ini nih kata kuncinya. Kalau 2 orang harus berdampingan gitu kan, maka dihitungnya 1 aja. Kan kemana-mana bareng tuh, jadi dihitungnya cuma 1. Nah, kemudian hasilnya baru dikali 2. Maksudnya seperti apa? Kayak gini nih. Karena ayah dan ibu itu duduknya berdampingan gitu kan, maka dihitungnya sepaket. Nah, karena dihitungnya sepaket berarti kan dihitung tadi 1 paket terus sama 3 anaknya. Jadi kan ada 4 nih, ya kan? 3 anak dan ayah sama ibu sepaket gitu kan. Jadi 4, N-nya itu 4. 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, kemudian ayah dan ibu kan memang duduknya berdampingan. Bisa ayah duluan atau ibu yang duluan gitu. Nah, karena ada 2 orang gitu kan ya, berarti dia dikalikan dengan 2 faktorial. Kalau misalkan, tambah 1 lagi deh, misalkan ada kakak tertua gitu. Mereka bertiga duduknya harus berdampingan, ya maka 3 faktorial gitu. Jadi tergantung dalam 1 paket itu isinya berapa orang, misal gitu ya. Nah, kalau ini cuma ayah sama ibu ya berarti dikali dengan 2 faktorial karena hanya ada 2 orang yang harus berdampingan. Jadi ditulisnya seperti ini. Ya. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 berarti 6 ya. Kemudian 2 faktorial itu 2. Jadi 6 dikali 2 itu 12. Oke, ini adalah soal tentang permutasi siklis ya. Jadi kata kuncinya nanti adalah berbentuk lingkaran gitu, melingkar. Itu pasti pakainya permutasi siklis. Alhamdulillah, kita masuk ke materi yang kelima. Materi terakhir di bab kaidah pencacahan ini ya, yaitu tentang kombinasi. Contoh soalnya adalah diketahui NC2 sama dengan 28. Berapakah nilai N? Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, kita perlu mengingat rumus kombinasi. Hampir sama dengan rumus permutasi, hanya saja masih dibagi ya, atau penyebutnya itu ditambahkan R faktorial. Jadi,
N CR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, di mana N lebih dari R. Kalau permutasi, tadi kan yang di penyebutnya hanya N min R faktorial. Kalau dikombinasi, ada tambahannya di penyebut, yaitu ditambah R faktorial. Nah, untuk soal ceritanya, kalau kombinasi, bedanya dengan permutasi apa? Kalau dikombinasi, itu biasanya tentang pengambilan benda. Entah itu bola, kelereng, atau benda mungkin ada yang bola yang rusak, ada yang kondisi baik, ada yang rusak, kayak gitu kan. Jadi intinya tentang pengambilan benda yang tidak memperhatikan, urutan atau soalnya tuh tidak memperhatikan jabatan gitu. Jadi jabatan tuh nggak penting gitu, atau urutan itu nggak penting. Jadi yang penting ngambil berapa dari berapa yang tersedia, gitu ya. Oke, kita, pemanasan dulu ya. Kita mulai dari mengerjakan, soal kombinasi hanya dengan menggunakan rumus kombinasi saja. NC2 sama dengan 28, gitu kan. Maka bisa ditulis N faktorial per 2 faktorial dikali N-2 faktorial. Nah, seperti tadi, N faktorial pembilangnya itu dijabarkan sampai ketemu si penyebut. Maka N faktorial itu dijabarkan menjadi N dikali N-1 dikali N-2 faktorial per N-2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kemana, Miss Tias? Nah, 2 faktorialnya tenang. Dia nggak hilang kok, dia cuma dikalikan sama yang ruas sebelah kanan. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya, berarti 2 faktorial kan 2. 2-nya itu dikali ke 28, gitu kan. Dikali ke 28, kali silang gitu. 28 dikali 2 kan 56. Nah, di situ N-2 faktorial Miss Tias beri warna merah. Kenapa? Karena dicoret gitu. Ya. Jadi yang tersisa tinggal N dikali N-1 sama dengan 56. Ayo coba tebak. N dikali N-1 kan berarti 2 bilangan. Yang selisihnya cuma 1. Bilangan berapa sih yang kalau mereka dikalikan itu ketemunya 56? Nah, yaitu 8 kali 7. 8 kali 7 kan 56. Nah, N itu berarti yang paling besar gitu kan angkanya. Berarti yang terletak di depan gitu, 8. Ya, jadi N sama dengan 8. Yang terakhir, kita akan bahas kombinasi tadi, tapi di soal cerita, gitu ya. Nah, ini soalnya, sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 4 bola biru. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 bola biru adalah. Nah, bisa dipahami ya soalnya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus kombinasi ini. Nah, di situ diketahui bahwa yang diambil itu kan 3 bola sekaligus. Kemudian pertanyaannya adalah banyak cara pengambilan hingga sedikitnya itu ada 2 bola biru. Kalau dari 3 bola, 2 bola berwarna biru, berarti kan 1 bola warnanya putih. Jadi bisa kita tuliskan 2 biru dan 1 putih. Nah, 2 bola biru itu paling sedikit. Berarti boleh bisa kan ya, lebih dari 2. Jadi ketiganya itu biru gitu. Nah, kita cek dulu dari kemungkinan yang pertama ya, 2 biru dan 1 putih. 2 biru, padahal birunya kan ada 4 tuh, bola birunya ada 4. Berarti ngambil 2 biru dari 4 biru. 2 dari 4, berarti bisa ditulis 4C2. Ada kata dan di situ, berarti dikali 1 putih, padahal putihnya ada 5, jadi ditulisnya 5C1. Nah, seperti ini. Ya. Dihitung menggunakan rumus kombinasi seperti sebelumnya, diperoleh
hasilnya adalah 30 ya, 30 cara. Kemudian tadi kan ada kemungkinan yang lain ya, kan yang paling sedikit kan 2 biru, berarti 2 biru dan 1 putih atau bisa juga 3-tiganya biru gitu kan. Nah, kalau 3-tiganya biru berarti ngambil 3 dari 4 atau ditulisnya 4C3. 4C3 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian, kan ada 2 kemungkinan nih, bisa 2 biru dan 1 putih atau 3 biru, ya kan? Karena ada 2 kemungkinan menggunakan istilah atau, maka hasilnya itu dijumlah atau ditambah gitu kan. Jadi 30 ditambah 4 sama dengan 34. Jadi, banyak cara pengambilannya adalah 34. Baik, alhamdulillah, kelima materi ini sudah selesai, yaitu tentang bab kaidah pencacahan ya, kaidah pencacahan sudah selesai. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya nanti kita akan review tentang peluang. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah. Semoga tetap semangat belajarnya dan mendapatkan hasil yang maksimal dari ikhtiar yang terbaik. Gitu ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.